Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Maharani dari kelas Ilmu Hukum D dengan NIM 1203050159. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan perundang-undangan tingkat pusat. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Proses pembentukan undang-undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, proses pembentukan undang-undang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan perubahannya. Berdasarkan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang 12 2011, materi muatan yang harus diatur melalui undang-undang adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang 1945. Kedua, perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Ketiga, pengesahan perjanjian internasional tertentu. Keempat, tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Kelima, pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Pembentukan peraturan perundang-undangan melalui tahapan yang panjang. Untuk membentuk peraturan perundang-undangan, pertama-tama harus dengan melakukan perencanaan atas dasar hukum yang lebih tinggi serta aspirasi dan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan dalam program legislasi nasional atau prolegnas. Rancangan peraturan perundang-undangan yang diusulkan eksekutif dan legislatif dibahas bersama-sama di dalam rapat komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, rapat panitia khusus, dan paripurna. Setelah rancangan undang-undang disetujui oleh legislatif, rancangan undang-undang tersebut diberikan kepada legislatif untuk disahkan menjadi undang-undang. Secara garis besar, berikut tahapan yang harus dipenuhi dalam pembentukan undang-undang adalah sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan peraturan perundang-undangan. Perencanaan untuk menyusun perundang-undangan dilakukan dalam program legislasi nasional yang merupakan skala prioritas untuk pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Selanjutnya, undang-undang dapat diajukan berasal dari eksekutif ataupun legislatif. Penyusunan dapat dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama, penyusun prolegnas antara DPR dan pemerintah dikoordinasikan oleh DPR dengan alat kelengkapan DPR yang khusus bidang legislasi. Yang kedua, penyusunan prolegnas antara DPR dan pemerintah dikoordinasikan oleh DPR dengan alat kelengkapan DPR yang khusus di bidang legislasi. Ini dilakukan dengan pertimbangan fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan masyarakat. Yang ketiga, penyusun prolegnas di lingkungan pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang hukum. Yang keempat, mengenai tata cara penyusun prolegnas di lingkungan DPR dan pemerintah diatur dengan peraturan DPR. Yang kelima, mengenai tata cara penyusunan prolegnas di lingkungan pemerintah diatur dengan peraturan presiden. Penyusunan undang-undang pada dasarnya dibedakan menjadi 3 proses, yaitu RUU dari DPR dan Presiden, RUU dari Presiden, dan RUU dari DPD. Semua tersebut harus disertai naskah akademik, disusun berdasarkan prolegnas. Berikut 3 proses penyusunan perundang-undangan terhadap RUU tersebut. Pertama, RUU diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi atau DPD. Pengharmonisan, pembuatan, dan pemantapan konsep RUU dikoordinasikan oleh alat kelengkapan khusus yang menangani bidang legislasi dari DPR.
Setelah siap, RUU tersebut segera disampaikan dengan surat pemimpin DPR kepada Presiden. Presiden menugasi menteri untuk membahas RUU bersama DPR dengan waktu 60 hari dari surat tersebut diterima. Menteri mengkoordinasi persiapan urusan pemerintah di bidang hukum. Yang kedua, RUU yang diajukan Presiden. RUU tersebut disiapkan oleh menteri atau pemimpin lembaga negara yang non-kementerian sesuai tugasnya. Menteri atau pemimpin lembaga non-kementerian membentuk panitia antar kementerian atau antar non-kementerian, keharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsep RUU berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh menteri di bidang hukum. Setelah siap, RUU diajukan kepada pemimpin DPR. Surat Presiden membuat menteri ditugasi membahas RUU bersama DPR dan paling lama 60 hari untuk membahas RUU tersebut sejak surat diterima. Dalam membahas RUU tersebut, menteri memperaksa jumlah RUU tersebut mengenai menteri yang sama. Apabila dalam sidang DPR dan Presiden membahas menteri yang sama, yang dibahas adalah RUU yang disampaikan oleh DPR dan RUU dari Presiden untuk dipersidangkan. Yang ketiga, RUU yang diajukan oleh DPD, RUU disampaikan secara tertulis kepada pemimpin DPR dan harus disertai naskah akademik, alat pelengkap pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep RUU dapat mengundangkan pemimpin alat kelengkapan DPD di bidang perencanaan membahas asal RUU. Alat kelengkapan DPD menyampaikan hasil pengharmonisasian kepada pemimpin DPR lalu diumumkan saat rapat paripurna. Selanjutnya kita pahami Perpu atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Dilakukan apabila Perpu ingin diajukan undang-undang dan harus mendapat persetujuan DPR pada rapat paripurna. Di dalam rapat paripurna, jika Perpu tidak mendapat persetujuan, maka harus dicabut. Proses penyusunan peraturan pemerintah, PP dan Perpres hampir sama persis, sama-sama diwakili oleh panitia antar kementerian atau non antar kementerian. Hasil penyusunan prolegnas antara DPR dan pemerintah disepakati menjadi prolegnas dan ditetapkan oleh rapat paripurna DPR. Perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam program legislasi daerah atau Prolegda. Prolegda adalah instrumen perencanaan pembentukan produk hukum yang disusun secara terpercaya, terpadu, dan simetris. Yang selanjutnya itu ada pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang. Pembahasan tentang RUU ini dilakukan oleh eksekutif dengan legislatif. Rancangan undang-undang yang telah disepakati bersama oleh legislatif dan eksekutif diajukan oleh legislatif kepada eksekutif untuk disahkan menjadi undang-undang. Pembahasan RUU dilakukan oleh DPR dan Presiden atau menteri yang ditugasi yang berkaitan dengan otonomi daerah yang menyangkut sertakan DPD. Keikutsertaan DPD hanya sampai tingkat 1. DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas anggaran pendapatan dan belanja negara. Pembicaraan melalui dua tingkat sebagai berikut. Yang pertama, pembicaraan tingkat 1 dalam rapat komisi, rapat gabungan, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus. Dilakukan dengan kegiatan mini. Kedua, pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna dengan kegiatan 1. Penyampaian laporan yang berisi proses pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat 1. 2. Pernyataan setuju atau tidak. Ketiga, penyampaian pendapat akhir Presiden dilakukan oleh menteri yang ditugasi. Mekanisme pembahasan peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Pertama, RUU tentang pencabutan Perpu hanya dilakukan oleh DPR dan Presiden. Kedua, RUU tentang pencabutan Perpu hanya dilakukan saat rapat paripurna, DPR tidak memberikan persetujuan. Ketiga,
Pengambilan keputusan terhadap RUU tentang pencabutan Perpu dilaksanakan pada saat rapat paripurna DPR yang sama dengan rapat tersebut tidak memberikan persetujuan kepada Perpu tersebut. Pembahasan rancangan peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah kabupaten atau kota dilakukan melalui dua tingkat sebagai berikut. Tingkat pertama itu membahas dalam rapat komisi, panitia, badan atau rapat alat kelengkapan DPRD. Tingkat kedua yaitu rapat paripurna. Tingkat ketiga yaitu pengesahan atau penetapan peraturan perundang-undangan. RUU yang telah disetujui oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pemimpin DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Disahkan setelah 7 hari keputusan bersama membubuhkan tanda tangan paling lama 30 hari sejak keputusan pertama. Yang keempat itu pengundangan peraturan perundang-undangan harus disahkan secara resmi dengan menempatkannya dalam lembaga negara Republik Indonesia. Tambahan lembaran negara Republik Indonesia, tambahan berita negara Republik Indonesia. Peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota diundang dalam lembaran negara. Pengundangan peraturan dilakukan oleh sekretaris daerah dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan. Kelima itu penyebarluasan. Penyebarluasan dilakukan oleh DPR, pemerintah sejak penyusunan prolegnas, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pembahasan peraturan perundang-undangan, hingga pengundang-undangan. Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan atau memperoleh masukan masyarakat serta pemangku kepentingan. Berdasarkan tahapan tersebut, secara lebih detail, proses pembentukan undang-undang sebagai berikut. Pertama, perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam program legislasi nasional atau disingkat menjadi prolegnas yang disusun oleh DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan pemerintah untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan RUU. Pada pasal 16 Undang-Undang 12 2011, pasal 20 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 15 tahun 2019. RUU dapat berasal dari DPR, Presiden atau DPD. Lihat pasal 163 ayat 1 Undang-Undang MD 3. Yang ketiga itu setiap RUU yang diajukan harus dilengkapi dengan naskah akademik kecuali untuk RUU anggaran pendapatan dan belanja negara, RUU penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu menjadi undang-undang, serta RUU pencabutan undang-undang atau pencabutan Perpu. Pada pasal 43 ayat 3 pada pasal 43 ayat 3 dan 4 Undang-Undang 12 tahun 2011. Yang keempat, RUU dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau badan legislasi. Lihat pasal 164 ayat 1. Yang kelima, RUU yang diajukan oleh Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR dan usulannya berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Lihat pasal 165 UU MD 3. Yang keenam, menteri muatan RUU yang diajukan oleh DPD serupa dengan dapat diajukan oleh Presiden yang telah diterangkan di atas. RUU tersebut beserta naskah akademiknya diajukan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR. Lihat pasal 166 ayat 1 dan 2 UU MD 3. Selanjutnya RUU ditindaklanjuti dengan 2 tingkat pembicaraan. Lihat pasal 168 UU MD 3. Yang ke-8, pembicaraan tingkat 1 dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus. Lihat pasal 169 huruf A Undang-Undang MD 3. Ke-9, kegiatan dalam pembicaraan tingkat 1 meliputi pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi masalah, dan penyampaian pendapat mini.
Lihat pasal 170 ayat 1 Undang-Undang MD3. Yang ke-10, pembicaraan tingkat 2 dilakukan dalam rapat paripurna DPR yang berisi lihat pasal 171 ayat 1 Undang-Undang MD3. Penyampaian laporan yang berisi proses pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD dan hasil pembicaraan tingkat 1, pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota DPR secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna, dan pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang ditugaskan. Yang ke-11, bila tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak. Lihat pasal 171 ayat 2 Undang-Undang. Yang ke-12, RUU yang telah mendapat persetujuan bersama DPR dengan Presiden diserahkan kepada Presiden atau disahkan menjadi undang-undang dengan dibubuhkan tanda tangan, ditambahkan kalimat pengesahan, serta diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Lihat pasal 72 ayat 1 dan pasal 73 ayat 1, 3, dan 4 Undang-Undang 12 tahun 2011. Dan yang ke-13, apabila pembahasan RUU telah memasuki pembahasan daftar inventarisasi masalah pada periode masa keanggotaan DPR, saat itu hasil pembahasan RUU tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya. Dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan atau DPD, RUU tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar prolegnas jangka menengah dan atau prolegnas prioritas tahunan. Lihat pasal 71A Undang-Undang 15 tahun 2019. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih untuk perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.